اهدنا الصراط المستقيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kita kemarin menyelesaikan surat yang memberikan penawaran siapa yang merasa kredit belum sanggup mati karena bekal belum cukup, maka butuh teknik penggelembungan amal, dan itu ditawarkan Allah. Kita ini diantara dua pilihan, kebanyakan dosa atau kekurangan pahala, terlalu sedikit pahala. Ya. Tapi jangan khawatir, kalau mau ada solusi. Satu malam ibadah lebih dari nilai ibadah sepanjang hidup, yang disebut Lailatul Qadar. Nah, sekarang saya beri rahasia menyempurnakan jawaban pada Haji Awang kemarin. Haji Awang, Pak Awang. Selalu saja pertanyaan berulang-ulang, apa tanda orang dapat Lailatul Qadar? Ada dua manusia, ada yang disayang Allah, ada yang dibenci Allah. Yang disayang Allah itu pasti, kalau sudah dianggap cukup tiket ke surga, pasti dua kemungkinan. Satu, dipikunkan, karena dengan pikun itu berhenti potensi berbuat dosa, atau sekalian diwafatkan, karena pikun juga wafat. Nabi yang Isa wafat tidak mati kan, tapi tidak pikun. Wafat itu ada pikun, ada diangkat ke langit. Yang bilang pikun itu jelek kan yang sehat doang. Yang pikunnya makan gak tahu apa-apa. Kalau ada orang pikun mikirin malu, belum pikun namanya itu. Jangan mikir pikun. Jadi pikun itu kasih sayang Allah, ya, pikun. Atau orang yang dibenci Allah, belum sempat kepegang tiket di surga, dipikunkan Allah atau dimatikan Allah.
Nah sekarang terjawab Pak Wawan. Ada orang sampai selesai Ramadan tidak dimatikan Allah, tidak dipikunkan Allah. Oh, berarti Allah sayang ke orang itu karena belum dapat Lailatul Qadar. Pasti dia dipertemukan dengan Ramadan berikutnya. Jadi kalau orang itu disayang Allah dan sudah dapat Lailatul Qadar, pasti diwafatkan. Tapi kalau diperpanjang umurnya, artinya mengkonfirmasi kita belum pegang tiket surga. Diharapkan ketemu lagi Ramadan berikutnya. Nah itu kalau kita disayang Allah. Sebaliknya kalau kita tidak disayang Allah, Ramadan selesai sebetulnya belum dapat tiket Lailatul Qadar, ya diwafatkan juga. Nah, tinggal kembali kepada bapak-bapak, ibu-ibu, merasa lagi dibenci Allah apa disayang Allah? Kalau disayang sampai Ramadan belum mati, itu artinya kemarin belum dapat Lailatul Qadar, suruh nyari lagi. Jadi bisa diwafatkan dalam keadaan pikun atau diwafatkan dalam keadaan mati. Nah, Lailatul Qadar itu hebat. Ditambah lagi kehebatannya karena dijadikan waktu turunnya Al-Quran. Oh, dampaknya Al-Quran tuh, ya Allah, sampai kita pernah kaji hubungan dunia yang tidak terputus sampai akhirat cuma Al-Quran. Istri anak orang ini di padang mahsyar melakukan manfaat. Anak gak ada manfaat, tinggal Quran yang bisa membatalkan eksekusi. Kita divonis masuk neraka, akhirnya dikonfirmasi oleh Al-Quran, akan membatur kita kan dari Quran, batal eksekusi, yang disebut dengan syafaat Al-Quran. Nah hari ini kita akan memotret ada orang yang merasa tidak butuh Al-Quran. Ada orang yang merasa tidak butuh Al-Quran yang dijelaskan dengan kata-kata ar-ro'ahu ya an-ro'ahu istadna. Nah, saya akan membantu istadna, orang butuh Al-Quran. Nah ini kan artinya rebut, ayo rebut. Tidak butuh. Tidak butuh apa? Al-Quran. Kok bisa ya? Siapa dia? Nah ini tokohnya Bujali nih. Nah, saya akan membantu memahamkan bapak-bapak, ibu-ibu pada surat Al-Alaq, pada potret yang sebenarnya. Ini kan surat populer. Kalau bicara Al-Alaq pasti ini adalah peradaban Islam, ilmu. Lihat dengan mulai kata Iqra. Kita harus memotret yang sebenarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini surat memang agak rumit ya. 5 ayat awalnya disepakati oleh ulama yang pertama kali turun, dan perjumpaan pertama orang bernama Muhammad dengan utusan Allah bernama Jibril. Dan lantaran di ayat inilah maka orang bernama Muhammad itu tercatat dilantik menjadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu umur 40. Tapi setelah ayat 5 berarti 6 dan seterusnya
itu bukan di awal itu, justru setelah Isra Mi'raj, setelah turun perintah sholat. Jadi secara asbabul wurud memang berlompatan ya. Tahun 1 kenabian, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi lanjutannya justru setelah Siti Khadijah wafat, yang kemudian disebut Amul Huzni, tahun-tahun ya kayak burhaya lah, tahun-tahun penuh kesedihan, kehilangan sang uni satu-satunya. Makanya jangan punya satu-satunya, sedih. Ya kan Nabi waktu itu punya satu-satunya, namanya Ibunda Siti Khadijah. Nah, kalau Nabi Muhammad tidak khawatir lah, ada Allah yang menghibur. Lah para kali kirang satu-satunya siapa sih ngibur? Anak ya, butuh. Lah, suruh butuh anak, butuh pengganti. Berubah. Turunlah lanjutan ayatnya, di mana Al-Quran sudah mulai viral. Kemarin kan udah kita bicarakan kan. Jadi Al-Quran itu viral bagi dua kalangan. Satu kalangan orang mukmin karena obsesi pengen akrab dengan Al-Quran. Satu kalangan orang kafir karena Islamfobia, pembenci Quran. Viral juga. Setiap kali Nabi mengenai wahyu dipersoalkan, didiskusikan, kalau perlu diseminarkan, dikirim netizen untuk merusak makna segala, mengkampanyekan bohong itu bukan wahyu. Nah, di tengah-tengah tokohnya namanya Abu Jahal. Abu Jahal adalah bagian paling sadis, karena ada dua tokoh penting nih, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Abu Lahab gak usah dipikir lah, dia mah bukan orang pinter. Yang kita pikirkan orang pinter namanya Abu Jahal. Gelarnya Abul Hikam. Kalau sekarang mah profesor honoris causa. Nih kolosal apa? Kausal. Kalau kolosal itu yang nggak pernah sekolah tapi dari profesor ya. Untung udah meninggal ya. Ya kalau mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Siapa? Abu Jahal. Mual bakal kita jaluk ampunan dengan Abu Jahal. Nah, ini baju dia. Iya. Ada kait Abu Jahal. Jadi diampun pada cara. Hanya per hali yang mengerti. Ya per hali ya. Iya. Nah kita tunggu Pak Arif, karena ini tempat saya bertanya judul lagu itu. Berpacu dalam melodi. Nah kita akan ulang sedikit pengantar surat Al-Alaq. Jadi sudah pernah kita sampaikan, Nabi itu aktivis filantropis. Salah, bukan Nabi ya. Sosok bernama Muhammad kan belum jadi Nabi nih. Semenjak pemuda sebelum menikah, masih remaja, mungkin usia 15-an, itu sudah terlibat dalam relawan filantropis. Tahu filantropis kenapa? Relawan kemanusiaan, menolong KDRT, tapi yang paling digemari itu membebaskan orang-orang Mekah dari rentenir, ya, praktek-praktek kejahatan ekonomi. Jadi Nabi Muhammad itu populer di kalangan orang-orang tertindas.
populer, belum jadi nabi. Bersama teman-temannya yang satu pemikiran mendirikan LSM, namanya Wahdul Fuhul. Mungkin kalau sekarang mah apa ya, ICW bukan, kontras lah ya, kontras. Jadi Muhammad ini relawan. Begitu diberi istri oleh Allah, nilai perdagangan yang dikelolanya sepertiga dari ekonomi Mekah. Masya Allah. Ya, jadi trader lah. Dia hanya melawan dengan keturunan-keturunan Yaman, seperti Abu Darda sebelum masuk Islam itu lawan-lawan imigran Yaman. Salman Al-Farisi grupnya itu kan imigran Yaman yang di Mekah. Maka semakin kencang gerakan kerelawanan Muhammad karena ada uang berlebih dari support istrinya. Sampai umur 40 melongo. Yang kaya makin kaya, yang miskin tidak terbendung. Bahkan perubahan status dari orang merdeka menjadi budak, angkanya semakin tinggi. Jadi wong bengen mah kalau hutang leasing nggak kebayar, yang dijabel, yang disita kan barang. Kalau dulu adalah anak merdeka, jadi orang dijadikan budak. Nah, sampai di titik itu dilaporkan Siti Khadijah kehilangan kemampuan finansial. Dari orang terkaya menjadi tidak punya apa-apa. Tentu mengganggu pikiran suaminya. Satu sisi dongkol, kejahatan kemanusiaan merajalela. Satu sisi sebagai suami isin ngerapi, ngentekakan pekaya rabinya. Tapi kita bicara seorang istri yang nggak ada di al-Islam, nggak akan ketemu. Ya saya hampir jarang dapat cerita istri mensupport suami. Kalau ada mah saya kawin, nggak ada. Kudu ada ke. Dia misalnya Ustaz pengen pesan digawe akan pesantren. Ustaz pengen rabi mana juga yang rabi. Iya aja rabi. Misal iki mau duwe rabi, udah bisa gawe pesantren, nawarakan liane. Emang hebat. Siti Khadijah lebih dari itu semua. Terlihat suaminya terpukul. Maka kita jauh Kang Risen di Seratu ada tempat untuk semacam ya merenung di Gua Hiro. Nah nurut ya, dalam keadaan sudah kena mental itu, karena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan korban-korban terutama dari kalangan orang-orang merdeka yang kehilangan kemampuan membayar jadi budak itu semakin merajalela. Ingat di titik itu Muhammad ini pahlawan yang selalu ditunggu kehadirannya oleh orang-orang yang gak berdaya di Mekah. Dia pahlawan, dikenal lah. Gua lama lagi susah ingetin Muhammad. Nurut pada nasihat istrinya, maka Muhammad mengunjungi Gua Hiro dengan maksud menghilangkan penat, karena bagaimanapun dia kena mental. Niat hati seperti itu malah terjadilah sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, walaupun dalam catatan sejarah ternyata sebetulnya dengan kemauan Allah, Nabi Muhammad ini sudah sempat dilatih untuk menemukan hal-hal yang tidak pernah terduga. Menurut riwayat, sebelum terjadinya kasus Gua Hiro ini, Nabi sering mendapatkan keanehan-keanehan.
seperti apa yang dimimpikan jadi kenyataan besok harinya. Sehingga mengganggu pikirannya. Selalu ngomongin Rabi nih, Mas, kayak apa bu ya? Tenang bapak bukan di santet, bukan dia. Nggak mungkin ada yang nyantet bapak, karena bapak orang baik. Ya ini juga harian. Nah ternyata itu adalah menjadi bagian dari pengkondisian. Akan ada sesuatu yang besar, karena nanti di Gua Hiro itulah untuk pertama kali, karena belum kenalan kan dengan sosok bernama malaikat Jibril itu. Dia rangkul, didekap, nggak bisa ambekan itu, sehingga sulit pikiran mengambang. Ya. Tiba-tiba ngomong malaikat Jibril, Iqra. Lah apa sih diwajibkan? Ma'ana biqari. Lagi pula kitiki tuna tuna aksara, ya. Tidak dapat membaca, tidak mau tahu. Malaikat Jibril mulai Iqra. Kang argama paning wa ma'ana biqari. Iqra wa ma'ana biqari. Wow, sama dibekap. Akhirnya Nabi Muhammad nyerah. Kata Nabi Muhammad, ma qara'tu bihada. Apa sih gue diwajib sebut? Maka malaikat Jibril ngomong, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Titik. Dilepas di kapalnya, Nabi lari sekuat tenaga pulang ke rumah dan meminta support dari istrinya. Ya. Kata istrinya, tenangkan, nggak mungkin orang sebaik kakang itu dijahati. Yang tadi kakang temui bukan jin, bukan siapa-siapa, tapi kan keadaan krisis lah, butuh beberapa hari untuk memahami tentang itu. Sampai kemudian diceritakan pada beberapa sahabatnya, mereka bersepakat itulah malaikat dan engkau adalah nabi. Orang-orang pertama inilah orang-orang penting yang mengucapkan syahadat pertama kali. Itu ceritanya. Hari berganti, waktu berganti, tahun berganti. Seketika Nabi berubah dari pahlawan menjadi musuh bersama. Apa pahlawan itu bahasa Inggrisnya itu? Hero jadi zero. Kan dari pahlawan jadi nol kan? Seketika ya, menjadi musuh dengan pimpinan Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, yang Abu Lahab sudah pernah kita ceritakan, tapi ini soal Abu Jahal. Abu Jahal ini menganggap kami nggak butuh Quran. Kami nggak butuh Quran. Nah, sebetulnya surat Al-Alaq itu memotret ini. Memotret, hai Muhammad, apa pandanganmu pada orang yang belagu, sok pinter sampai nggak butuh Quran. Itu sebenarnya itu ya. Nah, kita lihat dulu Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Yang dimaksud adalah bacalah Al-Quran, tidak ada yang lain. Walaupun dalam banyak ceramah-ceramah agama bisa baca alam semesta, bisa baca ini, oke, kata bisa, tapi yang utama adalah baca Al-Quran. Karena yang dimaksud dengan ar-ra'ah stagna, saya butuhnya baca yang lain. Dan Abu Jahal ini Abul Hikam, tokoh cendekia, ketua Ijminya lah.
ICMI Indonesia ya. Iya, lain Pak. ICM lah, Ikatan Cendekiawan Arab. Mekah. Dia merasa nggak butuh Quran. Maka Iqra di sini maksudnya Iqra Al-Quran. Timbul pertanyaan, emang bisa dapat benefit, manfaat membaca Al-Quran? Nggak bisa, harus ada syarat. Syaratnya adalah melibatkan Allah. Maka Bismi Rabbik. Nah, Bismi Rabbika ini kemudian jadi postulat. Kita nyebutnya Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Jadi pahami Bismillah itu, Al-Basmalah itu satu sisi jimat. Jimat dia. Jampi pernah didayagunakan oleh Nabi Sulaiman. Dengan mengucap Bismillah pindah itu. Apa itu, kursi atau apa itu ya? Ya kursi lah, singgasana. Yang jadi masalah bapak-bapak, ibu-ibu juga pengucap Bismillah kan. Bahkan ada yang mau mencari istri di Bismillah dulu. Bismillah, aku talak engkau dengan Bismillah. Bukan ya filmnya. Oh, aku pinang, saya salah berarti. Nanti akan muncul film baru, aku talak engkau dengan Bismillah. Itu pengaruh setan. Bahkan mau menggelembungkan suara juga dengan Bismillah. Nah, yang jadi masalah bapak-bapak, ibu-ibu mengucap Bismillah yakinnya kurang. Sering saya katakan debus itu kekuatannya di yakin. Kalau kita ganti japinya dengan mengucapkan Pancasila, kalimatnya Pancasila, 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 nggak ada artinya semua japi itu, karena kekuatannya disugesti, dibacok nggak ada sudah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu ngomong Bismillah nggak yakin, yang nggak jadi apa-apa. Nah, itu Bismillah itu sendiri udah jampi. Karena Bismillah itu mengambil tabaruk dari Allah yang menguasai alam raya ini. Maka kata Allah, nggak sembarang baca Quran. Ini perkenalan awal ya, perkenalan awal kepada orang bernama Muhammad. Hai Muhammad, nanti kamu dapat kitab suci yang kemarin di Al-Qadar diturunkan dari sisi Allah ke Baitul Ma'mur. Nanti dari Baitul Ma'mur secara bertahap selama 2-3 tahun akan diturunkan padamu. Iqra baca, tapi dengan syarat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi B-nya di situ bukan B zaidah. Ada pendapat itu B-nya bizaidah. Bizaidah itu B nggak ada maknanya. Bizaidah ini B alat. Saya memotong dengan pisau, saya mengangkat dengan tangan, saya membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait dengan Bismillah dengan AHY Ustaz. Apa cerita? Saya nggak tahu Ustaz, apa cerita Ustaz? Saya juga belum tahu sih. Ya, kita jelaskan sedikit Ustaz. Apakah Bismillah ini menguatkan akidahnya atau merusak akidahnya Ustaz? Yang berzina juga pakai Bismillah, yang nyuri juga pakai Bismillah. Jadi Bismillah ini harus kita perbarui. Iya. Ya. Nah, membaca Al-Quran itu nggak akan dapat manfaatnya kalau tidak melibatkan Allah. Ya, kemarin saya menegaskan di suatu acara, iki yang paman sebandi apa ya, gue tertekan. Lantas ditabrak mobil jeng haji. Ya. Bukan. Haji Rahmat. Haji Rahmat. Iya, diceri.
Kiteri. Ceramah Kiteri dulunya di Bank Mandiri. Pensiunan Bank Mandiri. Oh, Rahmat. Iya. Dia kegemukan. Tapi itu neng si Haji Rusdi. Ya kayaknya lebih muda. Cuman ada penyakit. Haji Rusdi kurang gaya sebagai orang tua. Bata tekan. Itu tuh Kan anak bukan muda ini mah. bukan itu perlengkapan gaya, style. Iya. Jadi permain. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Nah, pada waktu malaikat Jibril itu ngomong Iqra, kita ini kan salah paham. Contoh begini, Bu Neng Yati Edada, baca doa Bu Neng, baca doa. Baca doa mau tidur, saya baca. Enggak, Bu Neng baca. Ya. Nah, kan nggak baca teks kan? Ya apapun baca itu tidak harus membaca teks. Kita ini berada di persidangan seolah-olah ada tradisi buku. Tradisi buku ini kan tradisi kemudian. Yang dimaksud baca itu tirukanlah. Ya. Jadi kita itu menerjemahkan Iqra dengan peralatan sekarang. Ada teks, ada tulisan, ada kitabah. Nah, pada saat itu enggak ada. Iqra, bacalah. Tapi hal yang harus dikunci adalah ini soal Al-Quran. Bacalah Al-Quran, tapi dengan syarat Bismi Rabbika, dengan tabarruk nama Tuhan yang memelihara kamu, bukan majikan Abu Jahal, Abu Lahab, bukan yang lain. Ya, karena ini untuk pertama kali nama Allah diperkenalkan. Belum pakai nama Allah ini, baru Rabbuka, di mana ini menyenangkan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu menganggap kapitalis di Mekah itu justru menggerogoti kemanusiaan orang-orang Mekah, ya, mensubordinasi, mendegradasi, menjadikan banyak orang-orang Mekah yang lemah secara ekonomi jadi budak. Dan Nabi Muhammad nggak senang. Nah, diperkenalkan bahwa majikanmu bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, bukan orang-orang kaya Mekah, bukan. Tapi Allah senang. Ya, Bismi Rabbika alladzi khalaq. Apalagi ditegaskan, that's right, itu adalah majikan yang menciptakan alam raya ini. Sekadar perbandingan, Abu Jahal, Abu Lahab nggak punya kontribusi apa-apa. Dia emang pengguna. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, ini penting buat Nabi, menghibur Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ini kan petarung ya, filantropis, relawan melawan oligarki, melawan kapitalis, penjahat-penjahat ekonomi kan. Tuh. Dia harus dibesarkan lagi hatinya setelah kehilangan banyak tabungan, deposit, dari orang kaya menjadi orang gak punya. Ingat, ketika menjalani tahun pertama kenabian, Nabi itu udah gak punya uang. Ya, itulah kenapa Abu Jahal, Abu Lahab menggodanya. Macet, tahu maksud kamu ngaku Nabi pengen dapat uang kan? Karena udah gak punya uang lagi. Bahkan yang menduga kamu jenuh ya, punya istri tua, mau perempuan cantik. Karena itu kan penawaran itu kan. Jadi betul pada waktu menikah orang kaya, tapi tahun 1 kenabian posisinya udah nggak punya uang. Kita harus dicatat ya, karena perjalanan kenabian kita hebat. Nabi itu mendeklarasikan sebagai nabi bukan sebagai orang yang punya uang.
Sekarang mau orang jadi kiai karena punya uang, bikin pesantren, buat dilangsungkan. Kiai-kiai kita dulu masih bergribi, berkembang berpuluh tahun. Siki mau, simsalabim jadi kiai itu mudah, punya uang, punya sponsor, duwe rabi sugih, bantuan. ada sponsor, SpongeBob. Sehingga sekarang pesantren itu industri ya. Saya nyebutnya jual tingkat hunian kamar. Berapa itu? Sewa kamar, sewa bed, belum logistik, laundry, ngalahkan hotel. Ya, ketika Covid diliburkan semua, pesantren nggak mau kehilangan rate namanya kan, tingkat hunian kan. Udah industri. Pokoknya jadi kiai Merabi ini gincinin ping bolu. Mondor pernah jadi rabi kiai. Apa yang menghibur Nabi Muhammad? Kata Allah, khalaqal insana min 'alaq. Siapapun yang kamu hadapi, Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang kaya Mekah, tetap mereka ciptaan Allah min 'alaq. Jangan jatuh harga diri kamu. Kamu akan jadi nabi. Min 'alaq, cuma dari alaq itu sebetulnya apa kan dalam bahasa Inggrisnya lintah kan leech. Ya benar ya? Lintah, leech, sesuatu yang menggantung, menempel, itu alaq. Jadi alaq itu apa, sel apa sperma itu? Belum disebut sperma gitu. Embrio yang menggantung di dinding, bentuknya kayak leech, kayak lintah. Minang. Bayangkan saat itu tiga dimension belum ada. Ini membingungkan orang-orang modern sekarang. Kok Nabi tahu ya? Justru ini membuktikan Quran bukan dari Nabi, tapi dari Allah. Karena untuk pertama kali diperkenalkan, semuanya dari alaq. Bahkan kalau di lagu Roma Irama, lagu apa tuh? Dari air. Mana Parit tadi? Parit, gimana lagunya? Nah ini pentingnya Parit tulis. Yang lagu air hinadina itu. Tetes air hita. Iya, nadane primer. Hari bagi adikku. Duh, saya mah terganggu kalau lupa itu. Satu, memohonlah pada Allah. Karena Allah Maha Pencipta kita. Satu ya. Kalau pengen dapat manfaat alam raya dari Quran. Jadi kalau kita baca bismillah itu sematkan dalam pikiran. Andai kata ada rintangan karena hukum alam, maka ada dalam genggaman ya Allah. Nunggang motor, nunggang mobil, apa aja dengan bismillah. Ya. Kullu amalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Segala apapun yang tidak dimulai dengan bismillah, aqta, putus. Itu pertama. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Artinya Iqra bismi rabbikal akram. Kalau tadi kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah yang kedua Iqra bismi rabbikal ladzi akram. Baca juga bismillah itu dalam rangka timbulnya kemuliaan. Karena sumber kemuliaan itu dari Allah, bukan dari harta yang kita pakai, bukan karena pernikahan dengan kontrak Disneyland Tokyo. Hanya kan ketangkep juga karena ini kan. Itu namanya Dewi Sandra dan Harley Mois. Akhirnya Harvey ya,
Harvey Muiz yang kemudian diduga merugikan negara 172 udah naik sekarang ya 172 T 217 T 271 tahu T itu apa? triliun. Tambleg gitu. Primen ya uang dengan uang satu berapa itu? 271 Kok bisaan ya nggak bisa tidur loh, Ahli. nggak bisa ibadah lupa hati orang-orang yang dikunci hatinya itu. Tidur di tengah harta itu nggak bisa, kecuali orang-orang yang hatinya mati, nggak bisa tidur, menyiksa diri. Jangankan di tengah harta, tidur di tengah perempuan cantik, orang bisa turun. Nggak percaya. Kalau ngapain turu ada perempuan cantik. Nggak pintar. Baru hari doang yang bisa mengerti saya. Pak Jirus tidak gagal memahami saya ini. Udah berpengalaman. Enggak, ilmu nakalnya sama dengan saya. Saya guru seilmu. Cuma saya lebih dahulu bertobat. Beralih terlambat. Maka menjadi ustadz gitu kita tobat. Jadi manfaat tabaruk bismillah itu dua. Satu, dengan bismillah mengharmonikan diri dari aspek negatif alam, bukan ketinjal waktu, bukan ketindihan lemah, hal-hal yang tidak patut kita alami sebagai hamba Allah, tidak mampu mengendalikan alam. Yang kedua, agar terjaga kemuliaan kita, bacalah bismillah. Ada orang sholat malah jatuh kehormatannya karena sholatnya tidak dengan bismillah, atau dengan bismillah tapi bismillah abang-abang lambi. Kan bismillah sekarang dia refleks. Bismillah refleks. Bahkan ada yang salah guna, mau nyolong suara pakai bismillah. Ya, udah macam-macam. Mau mabuk aja bismillah. Jadi jangan lupa bismillah itu milik semua orang ya. Mau berbaca, tapi percayalah dua aspek gak dapat. Satu, harmoni dengan alam, karena alam ini kan punya hukumnya yang diatur oleh Allah. Bilai hal-hal yang sulit dikendalikan. Yang kedua, kemuliaan. Yang ketiga, Nun. Ma. Saya salah juga. Betul nggak ada bisa ketika kita mau sholat itu kan setelah berwudu maka takbir gitu ya, bertakbir tidak harus baca bismillah atau istiadat. Ya Ustaz. Setelah takbir, Ya artinya ketika kita mau sholat itu tidak harus baca bismillah atau istiadat gitu. Oh. Ya Ustaz. Gimana Ustaz? yang kita bicarakan bismillah bil amal. Yang Bu Neng Yati Endah tanyakan bismillah menjelang baca surat, itu hal berbeda. Iya makanya. Jadi setiap baca surat wajib baca bismillah, apakah jahar apa sih itu soal lain. Ya, ini mah karena suatu amal. Amalnya apa nih? Mau sholat ya bismillah dulu. Mau megang istri ya bismillah dulu. Mau megang motor bismillah, masa megang istri kan bismillah. Selalu kamar itu musolli kan, sholat kamu seperti mana kamu lihat aku sholat dan kamu sholat. Makanya ketika Rasulullah sholat, beliau tidak membaca bismillah, makanya konteks dari Kan belum sholat ini mah. tidak pas mau sholat. Ya kan solu kamar itu munisoli. Lihat sholat Nabi, ini mah belum sholat. Belum jadi haji ini. Kan belum sholat. Bacalah bismillah. Oh, belum sholat, belum dimulai sholat. Sholatnya belum dimulai, wudhu aja belum. Udah wudhu dari tempat sholat. Nah, rangkaian sholat itu wudhu. Maka sebelum wudhu bismillah.
Jadi amalan-amalan itu apapun, termasuk baca Quran, baca bismillah. Bukan kan mau baca surat, bukan. Amal ini mah. Baca bismillah. Supaya kita dapat benefit, keuntungan dari tabaruk Allah. Baik Allah yang maha menunjukkan alam raya, maupun Allah yang maha mengangkat derajat kemuliaan hambanya. Bahkan yang ketiga, yaitu alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam, agar kita dapat manfaat pengetahuan dari Al-Quran yang akan kita baca. Kenapa? Memang pintu masuknya Iqra, tapi Iqra itu artinya mace doang, paham tuh, paham tuh. Maka Nabi tugasnya bukan membacakan, tapi tala yatlu tilawatan, dan itu berbeda dengan Iqra. Kan tugas Nabi bukan Iqra tapi tilawah. Apa itu tilawah? Yaitu memahamkan orang sampai dapat mengamalkan. Maka sepanjang 23 tahun berangsur ayat mengikuti alur pemodelan mengamalkan Al-Quran itu. Dari usia 40 berakhir di usia 63 tahun. Nah, itu tilawah namanya. Nah, Iqra itu pintu masuk mendapatkan keilmuan. Kalau kita memulai membacanya dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka camkan dalam pikiran, ya Allah, dengan membaca Al-Quran maka ilmu hanya berasal darimu. Kenapa? Karena Allah lah yang mengajarkan manusia. Jadi Allah itu mengajar kita. Semua hal Allah yang mengajar kita dengan alat bernama kolam. Nah, ini yang saya nggak mampu. Kolam apa ya, alat bela. Berarti ada ilmu yang tidak ada madrasahnya kan? Tapi ada ilmu yang ada madrasahnya. Kata Allah, allama bil qalam. Allah mengajarmu dengan instrumen bil qalam, namanya bil kasbiyati. Maka Allah menggiring Nabi Muhammad ketemu temannya, diskusi, ilmunya bertambah. Tapi ada juga yang tiba-tiba dicangkok, diinjeksi, disuntik langsung oleh Allah, kita nyebutnya ilmu laduni. Maka Allah menjawab, allamal insana ma lam ya'lam. Ada dua jenis cara ilmu ditransfer oleh Allah. Yang pertama bil qalam, bil kasbiyah, dengan usaha urus sekolah udah pinter. Atau malam ya'lam, tidak sekolah tiba-tiba pinter. Itu qadar Allah. Kita nyebutnya ilmu laduni. Min ladunka, bypass dari Allah, maka namanya laduni. Min ladunhu, langsung tanpa perantara guru. Jangan kaget tiba-tiba lu uang pintar bahasa Inggris. Orang pernah ngeliat orang guru bahasa Inggris sih belia itu. Oh lihat itu, sangkanya orang luang gitu. Maliki anak apa kan mal? Oh, bukan sabotase, sekarang lagi ngeri. Cuma 3 paslon sabotasenya ngeri. Kebayang lah 4-5 paslon. Manfaat membaca bismillah, kalau kita benar baca, benar tuh benar, maksudnya sugestinya dapat, yakinnya dapat. Kan kita ini kurang yakin doang. Yakinnya kurang. Bismillah, bismillah. Dihayati bismillahirrahmanirrahim. Maka terdapat 3 manfaat kalau Al-Quran ya. 1, melindungi kita dari kejahatan alam. Yang kedua, meningkatkan kemuliaan, legasi kita. Karena banyak orang tahfidz Quran juga
digerebek ranjau, jatuh kemuliaan, ditangkap KPK, hafid Quran, kepala daerah. Yang ketiga, kita dapat manfaat ilmu, baik ilmu bil kasbiyah maupun ilmu bila kasbiyah, baik yang melalui usaha belajar maupun yang berada di bawah irodah Allah, diinjeksi langsung. Salah satunya Nabi Muhammad. Maka pulang itu walaupun belum hafal ya, kalau mereka itu sudah tercangkok. Iqra bismi rabbika lima ayat itu. Tidak butuh lama Nabi Muhammad itu akhirnya paham dirinya sekarang bukan yang dulu lagi, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tugas baru. Maka untuk membekali itu, karena dirinya mulai sadar, iya ya, saya ini membawa beban Nabi. Bertahun-tahun kemudian di Amul Husni, Nabi kehilangan istri itu. Nabi akhirnya mendapatkan hiburan, traveling, jalan-jalan ke Isra Mi'raj, yang kemudian kita tahu sejak itu ada perintah sholat. Sudah menghadapi situasi kredit karena dipersoalkan oleh banyak publik Mekah bahwa Nabi sebetulnya modus, diduga modus karena pengen istri yang lebih muda, cantik, modus hayang jadi tokoh, mungkin mau pak nyalon gubernur segala pak, atau yang ketiga pengen kembali keuangannya yang sudah habis. Ditawarkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, udah saya kasih uang, tetap tetap bergeming. Bergeming itu menolak. Kalau nggak bergeming mau, maka menolak. Nah, di tengah-tengah itu benteng utamanya istrinya meninggal. Itu benteng utamanya, bukan uangnya, kedewasaannya, kematangannya, ya, yang membuat Nabi Muhammad itu kuat. Inilah pentingnya Pak Rohali punya istri yang dewasa, bukan lebih tua, yang dewasa, ya, yang matang. Ya, walaupun masih anak-anak, yang penting dewasa, matang. Kalau belum punya, cari buat melengkapi. Ya. Ustaz dikit. Saya mah sudah paham. Nambah lagi itu. Di tengah-tengah itu Nabi dapat hiburan baru, Iya. sholat. Masya Allah. Dan gak main-main, sholatnya di ruang publik di depan Ka'bah. Maka semakin dongkol dan menjadi-jadi kebencian publik Mekah. Ngelunjak iki keponakan kita, dikriminalisasi, dibully, di framing. Kayak orang merumu yang malah kelagani salat segala, sehingga memancing reaksi Abu Jahal. Dan apesnya tingkah Abu Jahal kayak wong bodoh, padahal dia Abul Haikam. Paham gak ini? Ada pengacara hebat, mahal, orang pakai cincin satu, ini mah sampai lelima gue cincin. Tapi omongannya kayak bukan pengacara hebat. Abu Jahal seperti itu. Kalau saya pengen ngejati Pak Rohali, nggak mungkin saya ngomongin babi betul, nggak mungkin. Pak Khalid ini nggak bisa ngukur pengalaman seperti saya ngatur kata-kata. Abu Jahal kelakuannya tidak sesuai, Pas kontrol. bukan hanya lepas kontrol, diakibatkan adalah melampaui batas. Maka kata Allah, kalla, no, Muhammad, jangan kalah mental ngadepi Abu Jahal.
Jangan kalah mental. Innal insana layatgo. Ini maksudnya Abu Jahal ini. Abu Jahal itu layatgo, terbukti togog. Togog itu melampaui batas yang ditetapkan Allah. Wong wadon batasi wadon. Iku pengen jadi lanang. Jadi melampaui batas. Pokoknya apa aja yang melampaui batas. 2 periode pengen 3 periode. Ganti. Iya, betul juga. Kurang umur bisa dipaksakan lewat revisi undang-undang, tapi melampaui batas pasti akan ada masalah. Melampaui dosis pasti bikin racun di tubuh kita. Nah, si Abu Jahal ini melampaui batas. Batasnya apa? Batas dia itu orang terhormat dengan kapasitas keilmuannya. Jangan dilompat, nanti hilang kehormatannya. Ini nih. Nah, kata Allah, kalla, no, tidak. Kamu jangan kena mental, Muhammad. Innal insana, sesungguhnya semua manusia, maksudnya Abu Jahal nih, layat go, cuma melampaui batas. Tidak seperti itu sebenarnya, mah. Omong gede itu. Ar-ra'ahu istagna. Apa pendapatmu, hai Muhammad, tentang orang yang istagna, menolak Al-Quran? Istagna, ghaniyun, kaya. Istagna, merasa kaya. Orang kaya itu nggak butuh orang lain, ya, karena sudah semugih. Semugih itu apa ya? Semugih, merasa cukup. Semugih, sombong ya. Semua ada padanya. Hai Muhammad, ar-ra'ahu istagna. Apa pendapatmu tentang orang bernama Abu Jahal yang istagna? Dia menolak untuk menerima Al-Quran karena merasa sudah cerdik, pandai. Dipikirnya dengan ilmu ekonomi selesai urusan. Nggak bisa. Ilmu pertama Al-Quran. Kita lihat nanti gimana akhirnya Abu Jahal. Dia merasa berilmu tapi tidak mau menerima Quran. Akan jatuh, dan benar Abu Jahal jatuh, yaitu di perang Badar. Yang bikin jatuh adalah kisahnya kurang enak. Sebagai seorang panglima perang, pengen mati di tangan musuh terhormat yang sebanding. Iki di tangan bocah cilik di peperangan. Sehingga anak ini setelah memotong kepalanya, kan enggak dikabut, diseret-seret. Di mana-mana jenderal musuh mah dihormati semuanya. Ini mah ya Abu Jahal. Kita lanjutkan. Ar-ra'ahu istagna. Hai Muhammad, gimana pendapatmu soal Abu Jahal yang nggak butuh Quran? Itu maksudnya, tenang Muhammad. Orang kayak begitu tahu akibatnya. Dia menolak Al-Quran karena merasa punya ilmu yang cukup. Padahal bukan ilmu Al-Quran. Semua ilmu dianggap nggak cukup tanpa didahului ilmu Al-Quran. Itulah pentingnya sekolah-sekolah termasuk Muhammadiyah, Persis, NU, MA itu apa itu sekarang itu? Muhammadiyah Anyar ya. Itu menjadikan Al-Quran itu fundamen, baru ilmu yang lain melengkapi. Ada ilmu IT, ilmu vokasional dan lain sebagainya. Jangan dibulak-balik. Ini mah ilmu Al-Quran pelengkap. Pelengkap kecakapan hidup itu untuk melengkapi Al-Quran. Jadi ilmu pokoknya Al-Quran untuk semua jurusan. Nah, kelengkapannya apa? Ada teknik mesin, ada mesin molen, mesin lumpia, mesin jahit, mesin rumput. Itu kan bangsa mesin dia. Mana itu Abu Jahal itu? Ar-ra'ahu istagna. Bagaimana pendapatmu tentang Abu Jahal
yang sombong menolak ilmu Al-Quran. Kata Allah, inna ila rabbika ruj'a. Nanti ujung-ujungnya kredit pada saat menghadap saya. Ini pentingnya. Kalau kita punya musuh, maka berdoalah, ya Allah, ini urusan Engkau ya Allah. Kembalikan pada Allah. Nah sekarang per hari lagi bersisa Rabi, kembalikan pada Allah. Bisa jengkel ya hati. Ya Allah kaniaya mah Rabi ki petentang nuntut labi lebaran segala. Kaniaya ya sampai sholat terganggu. Ya Allah saya serahkan istri kayak begini kepadamu ya Allah. Tapi jangan kita ganti, serahkan aja. Kita bukan pikiran, tolong ganti yang baru. Serah. Inna ila rabbika ruj'a. Ini menghibur Nabi Muhammad. Ya, sampai Rabi baru ngeplok kita. Pabdur Gopardo. Astagfirullah. Nah, yang per hal ini keles. Bisa aja ngomong Rabi baru seduh, anu buruhaya segala. Ya. Nah, ngejaga perasaan. Ini kita melamun nyebut aran buruhaya goncang ayat-ayat ini. Berarti hati ini Ustaz. Ustaz. Oh iya. Hati ini pun Layar di hati memati ke kita. Inna ila rabbika ruj'a. Ujung-ujungnya harus kembali ke saya urusannya. Serahkan pada saya. Jangan punya pikiran kepancing emosi segala, karena nanti kehilangan kehormatan kita. Maka kalau minta uang jangan ke orang, nanti dihina. Minta uang ke Allah. Bahwa Allah kemudian menyuruh siapa si pulat, itu urusan Allah. Minta uang ke Allah. Kembalikan semua pada Allah. Jangan dimain hakim sendiri. Ya karena hakim konstitusi sudah palem, ini mah main hakim sendiri. Ara'aital ladzi yanha. Nah, ini dramanya. Melihat Nabi Muhammad seolah tidak ambil peduli secara demonstratif sholat di tempat-tempat yang merupakan tempat nongkrongnya Abu Jahal itu. Jadi Ka'bah itu adalah tempat hangout favorit Abu Jahal, Abu Lahab. Karena waktu itu belum ada pagernya, kan? Belum ada tembok, baru ada kubusnya itu. Nah orang-orang kaya selevel Abu Jahal, Abu Lahab nongkrong ngopi di kuno. Nah Nabi Muhammad secara demonstratif sholat di situ, dia ngelunjak. Maka kata Abu Jahal, sumpah, lamun masih wani saat yang harapan kita tak wedek si Muhammad itu. Tuh, rupanya kedengaran. Entah oleh malaikat Jibril diberitahu mahajiran sing nantang. Jadi Allah ajibati, tunjukkan kamu sholat. Lu jual gue beli. Maka Nabi Muhammad tidak surut. Maka ditanya oleh Allah, ara'aital ladzi yanha. Apa pendapatmu Muhammad tentang orang yang melarang orang sholat, artinya melarang kamu sholat. Abdan idza sholat, ada hambanya untuk sholat. Ini setelah Isra Mi'raj ini. Jadi 5 ayat terpisah dari ayat berikutnya. Nah, ayat yang ke-11 membingungkan. Ya. Kita lihat pemetaannya. Apa itu yang 11 itu? Ara'aita ingkana alal huda. Ada yang berpendapat satu, ara'aita, bagaimana pendapatmu Muhammad, ingkana alal huda, apabila karena faktanya Muhammad
itu yang dapat petunjuk. Satu pendapat. Ada pendapat kedua. Ara'aita, bagaimana pendapat Muhammad? Ingkana, kalau dia itu Abu Jahal. Al-Huda, dapat petunjuk. Nah, ini panjang lebar. Saya akan memilih yang kedua aja. Jadi yang dimaksud kanannya ini adalah Abu Jahal. Kata Allah, lu jual gue beli deh. Tapi jangan berharap kamu dengan kekerasan. Kamu tetap sholat, berdoa, dan dibuktikan doanya. Ya Allah, mudah-mudahan 2 Umar Mekah mendapat petunjuk. Memang hari itu 2 Umar yang legend ini masih jadi musuh Islam. Satu Umar bin Khattab, satu Umar bin Jahli. Karena Abu Jahli namanya Umar juga. Ada Umar yang ketiga, udah meninggal. Wapres Indonesia itu. Oh, beda lagi ya. Anu Mang Umar pengen mendagang pecel nih kini kojon baru kini bengkel. Ya. Apa sih inget Mang Haris ya? Mang Umar kini terus pindah ning GPI ya. Mang Umar kan dia gaya pecel ramen ubi. Dia tukang dandani mobil. Rada nakal dan musikan menawis tobat sih. Rada sempit. Rada sempit. Ya rada. Kalau Rida itu Rida itu pemeran audisi Lida di Liga Dangdut Indonesia 2023 kan lolos. Saya akan minta izin akan menggunakan versi kedua. Hai Muhammad, tahan kebencian kamu. Musuh-musuhmu kamu layani, kamu jangan takut, tapi rangkul mereka dengan kasih sayang. Maka didoakan, qadarullah cuma satu yang berhasil, yaitu Umar bin Khattab, terbukti betul menjadi orang paling penting dalam dakwah Nabi. Umar yang satu gagal dapat hidayah, yaitu Abu Jahal. Nah itu ara'aita lamun tah Muhammad ya alladzi yanha dan sholat ara'aita in kana luda, memenawi Abu Jahal itu oleh hidayah walaupun dalam faktanya nggak dapat hidayah. Au amara bitaqwa, atau pepeluanan memerintahkan pada takwa, memenawi lah. Doakan aja sepanjang sholat itu. Namun apa yang terjadi begitu Nabi sholat, ini kan diojok-ojok sama teman-teman nongkrong ini. Jahal sirke ngomong gede baik. Jangan ngejek Muhammad dan besar kan jatuh dibully gitu. Maka dengan terpaksa dibuktikan oleh Abu Jahal. Dia minta wes gratis kotoran-kotoran sapi. Begitu akhirnya sekarung gitu ya. Kalau nggak salah karungnya merek Bulog gitu. Ini karungnya. Jeroan segala tai Akbar. 3 meter mendekati posisi Nabi sholat. Ini menarik. Mundur Abu Jahal. Dalam riwayat Abu Jahal melihat semacam ada jurang yang memisahkan dirinya dengan Muhammad yang pada posisi sholat, dan ada sayap-sayap berkembang, sehingga diyakini dalam catatan sejarah hanya ada 2 orang yang pernah melihat sosok asli malaikat. Satu Abu Jahal, satu Nabi Muhammad. Bisa ya. Kan nggak ada kaitan pintar, terpilih oleh Allah. Maka merinding itu Abu Jahal, suruh balik batu-batu ya Abu Jahal aswad, kamu menghitam. Ingat Abu Jahal siapa? Abu Jahal masih ingat gak?
Abu Lahab. Ya Abu Jahal ini mah. Orangnya putih juga. Katanya Abu Lahab. Ya Abu Lahab putih juga putih. Itu menghitam saking gemetarnya. Maka saya nggak sanggup melihat apa yang saya terjadi. Nggak bisa cerita. Gagal menganiaya Nabi Muhammad. Direkam sih. Araita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu hai Muhammad? Ternyata dia gagal. Terpilih dalam doamu karena dia malah kadzdzaba. Tetap mengkampanyekan dusta, kecurangan-kecurangan. Wa tawalla, bahkan membangkang dari ajakanmu untuk bersyahadat. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Rupanya Abu Jahal walaupun pinter gagal mendapatkan ilmu. Ilmu tentang Allah, tentang apa? Tentang segala yang disaksikannya diawasi oleh Allah. Itu ilmu. Ilmu itu bapak-bapak, ibu-ibu. Contoh, saya ditanya anak saya karena SD, bapak akar 9 berapa? Intan, dulu mah bapak tahu. Oleh Allah pengetahuan dulu saya dicabut sekarang. Jadi ilmu itu ada dalam genggaman Allah. Pak Haji Rusdi masih ingat teman-teman dulu waktu SD? Lupa semua. Dulu mah tahu Haji Rusdi. Pacar dulu yang diincar, masih ingat namanya? Terlalu banyak itu malas saya. Jadi dulu tahu, sekarang bukan lupa, dicabut pengetahuan kita oleh Allah. Nah jadi tahu bahwa Allah itu ngawasi kita, itu ilmu, tapi bisa dicabut oleh Allah. Kita lupa kita diawasi Allah. Maka berbuat kecurangan, seolah-olah tidak diawasi Allah, karena itu pengetahuan. Ya, pengetahuan yang bisa hadir dan bisa dicabut. Naudzubillah min dzalik, kalau kita lupa Allah itu ya, dicabut pengetahuan kita dengan Allah. Abu Jahal terpilih oleh Allah, dicabut pengetahuannya tentang Allah, terpilih. Jadi doa Nabi Muhammad terjawab dengan 2 hal yang berbeda. Satu, Umar bin Khattab terpilih dapat hidayah, justru Abu Jahal terpilih selamanya tidak akan dapat hidayah. Karena apa? Karena togho, melampaui batas. Dia sudah menyerang kehormatan, harga diri utusan Allah, kekasih Allah Nabi Muhammad, hanya karena merasa pantas mengendalikan keadaan di Mekah. Ya. Ini menarik. Kalla, no. Tidak begitu. Jangan punya pikiran sendiri, hai Muhammad. La illam yantahi la nasfa'am bin nasiyah. Biar serahkan pada saya. Kata Allah, ya, kamu legowo aja. Bagaimana cara Allah menyelesaikan? La illam yantahi. Kalau dia enggak juga mundur, masih ngotot untuk menganiaya dirimu, hai Muhammad, la nasfa'am bin nasiyah, tak jambak. Ada 2 versi bin nasiyah ini. Satu ubun-ubun, yang satu adalah bagian depan rambut gaya orang Arab kuno. Jadi apa ya? Betul. Lagi hilang rambutnya. Jambul. Jadi Arab kuno itu punya ciri, walaupun pakai kerudung atau pakai surban, rambut bagian depannya dikeluarkan. Yang perempuan nggak boleh. Yang laki dikeluarkan. Dulu Aisyah zaman tua rambutnya keluar. Aisyah bengen zaman Siti Walidah, bahkan di pesantren Wali Padang Panjang yang zaman dulu kerudungnya begitu kan, keluar. Lihat film Di Bawah Lindungan Ka'bah itu. Ya. Belum nonton? Lupa juga saya. Filmnya ini mah. Berarti dicabut oleh Lupa mama cek buku nih kayaknya. Ganti uang tuh si jikin.
menawi lah kemaning ya. Maka yang pertama ubun-ubun, versinya yang kedua jambul. Kalau ubun-ubun sudah menjadi penelitian, sudah diterbitkan di jurnal Amerika, dan ini membuat banyak profesor masuk Islam. Penelitian tentang lanas fa'am bin nasiyah. Jadi struktur otak kita itu 3, belakang, depan, tengah. Tengah ini ubun-ubun. Otak belakang bagian kiri. Ini namanya otak reptil, atau kadang-kadang disebut otak krokodil, otak buaya. Menerka, mencabik lah kesabaran. Nah, otak bagian depan ini otak mewek. Lebih banyak lawannya reptil tuh apa ya? Binatang apa istilahnya itu? Mamalia. Otak mamalia mewek baik. Ya, titik-titik mewek, titik-titik mewek. Ur-kaur mewek, nyolong bae mewek. Nipu wong mewek. Ya. Itu namanya. Nah, di tengah-tengahnya adalah otak nasiatin kadibatin khatiatin. Di tengah-tengahnya itu otak yang membagi instrumen, otak hati, hati jahat, hati baik. Jadi otak itu ada 3. Nah, nasiah itu otak tengah, yaitu otak yang melahirkan bisa fujuraha, bisa watakwaha, fa'alhamaha fujuraha watakwaha. Jadi penelitian udah terbitkan jurnal-jurnal. Kagum itu orang-orang peneliti itu. Kok bisa ya Nabi Muhammad menjelaskan sistem neurologi itu perotakannya pada saat itu. Ya tentu itu membuktikan bahwa ini bukan karya Nabi Muhammad, ini karya Allah. Akhirnya masuk Islam. Alam yang lam ka'alam yantahi, kalau tidak mau berhenti mengganggumu, lanas fa'am bin nasya, serahkan pada saya kata Allah, biar aku jambak ubun-ubun. Tapi bisa juga diartikan jambul, karena ada di ayat lain perlakuan yang sama dengan arti jambul juga. Lanas fa'am bin nasya, tentu yang dimaksud Allah yang ngejambak. Aduh, jambakan Allah itu ya, jangankan jambakan Allah, lirikan matamu aja udah bikin Arabik ketar-ketir kan. Ya Pak Arif ya, lirikan matamu apa kan ya, sungguh mempesona. Itu lirikan mata kita. Allah ngejambak ini. Yang jelas jangan ngejambak orang botak, susah. Ngejambak orang susah. Di mana yang dijambak Allah adalah akar pangkal nasiatin, baik jambul maupun ubun-ubun, yang produksinya 2. Kadibatin, pendusta, khotiatin, kriminalis. Belum tentu loh ada yang pendusta sekaligus kriminalis, belum tentu. Ini mah kawin. Habis pembunuh ngaku nih orang. Tidak semua pembunuh ngaku, banyak pembunuh yang ngaku. Ini mah ngawin kan. Tidak semua orang curang ngaku. Ini mah orang ngaku. Kadibatin khotiatin. Bukan berarti boleh kriminal yang penting ngaku, bukan. Ini mah kelas berat. Curang bisa tidur, curang bisa ngomong kebaikan, namanya kadzibatin khotiatin, lain di mulut dengan lain di hati. Nah, itu yang akan dijambak oleh Allah. Artinya Allah sangat tidak suka orang pendusta padahal pelaku kejahatan. Yang Allah suka itu orang boleh berbuat kejahatan karena itu manusiawi, tapi segera ngaku pada Allah dalam bentuk bertobat. Adam cepat sadar, Nabi Musa cepat sadar,
Semuanya, bahkan Adam tidak berselang lama setelah ngaku bersalah malah dilantik jadi nabi. Musa juga setelah mengaku bersalah dalam satu perjalanan pulang dari Madian, balik lagi ke Bukit Turis dilantik jadi nabi. Semuanya adalah mantan-mantan ya. Kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Muhammad adalah nabi paling istimewa, nggak ada yang bisa melebihi derajat Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad dengan bimbingan Allah untuk menunjukkan legasinya, kehormatannya, tapi tetap terkontrol, serahkan pada Allah. Tugas kamu adalah falyad'u nadia. Oke, tantangan kamu Abu Jahal katanya mau mengganggu saya sholat. Saya ladeni, lo jual Bible, saya nggak akan menghalang-halangi kamu. Falyad'u nadia, kalau perlu panggil itu gerombolan kamu. Nadi itu teman dekat kamu, teman ngopi, gaple, remi, segala, celup. Sana ada Zabaniyah. Saya cuma meminta tolong malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah adalah malaikat suruhan Allah yang tugasnya daihat. Dia itu begini nih. Ada kiai mau dibacok, mental itu yang bacok. Sebut padahal masih kiainya menang, Mbak. Itu bukan tubuh kiainya hebat, ada gaya pelontar yang ditimbulkan oleh malaikat namanya Zabaniyah. Jadi malaikat Zabaniyah adalah malaikat yang tampil untuk sesuatu dalam keadaan memaksa, melindungi aksi kekerasan hamba-hamba kekasih Allah. Ada tabrak Juliet, orang mempan apa, bukan orangnya hebat, ada yang dehatnya. Dehat itu apa ya? Pasang badan. Kata Nabi Muhammad, sanad'u Zabaniyah, saya nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa melibatkan malaikat Zabaniyah. Nah, dan terbukti cerita tadi. Maka dalam riwayat, mudah-mudahan tidak salah ini ya, hanya ada 2 manusia yang mendapatkan penghargaan melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya, termasuk di dalamnya malaikat Zabaniyah ini. Walaupun diceritakan saya lihat sayap-sayap membentang, kata Abu Jahal, itulah malaikat. Dan Nabi Muhammad melihat malaikat di Isra Mi'raj. Kala, ingatlah hai Muhammad, tapi maksudnya untuk kita semuanya. Yang dipraktekkan Abu Jahal itu keliru, itu ilmu sampah. Walaupun profesor honoris causa, kok kriminalis, pendusta. Ilmu yang basisnya Al-Quran, ciri khasnya adalah mengantarkan fasjud wa. Ilmu yang tidak mengantarkan orang sujud pada Allah, mendekatkan diri pada Allah, disebut ilmu sampah. Dan itu kerap terjadi kalau tidak mendapatkan fundamen Al-Quran. Maka Allah menegaskan, kala hai Muhammad, la tuti'hu, jangan kompromi pada Abu Jahal, jangan kompromi. Wasjud waqtarib, kamu punya ilmu Al-Quran, dia nggak punya ilmu Al-Quran. Wasjud waqtarib, dengan ilmu Al-Quran kamu bisa sujud dan bertakarub pada Allah. Tapi sebaliknya Abu Jahal sejak saat itu divonis gagal bersujud pada Allah. Andai kata bertobat pun ditutup jalannya, sebagaimana Fir'aun ditutup jalan. Wasjud waqtarib, wah ngeri nih sih. Ada orang hidupnya masih panjang, tapi untuk bertobat aja ditutup jalan. Dan itu Abu Jahal. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, kalau pengen jalan tetap terbuka, pelihara Al-Quran ya, pelihara Al-Quran. Nah, ini adalah cara kita mengelola surat Al-Alaq pada posisi historis yang paling aslinya ya.
Karena kan sekarang surat Al-Iqra ini dianggap sebagai surat literasi. Bukan. Yang paling menyedihkan begini. Bacalah. Bukan hanya Al-Quran. Bisa alam raya. Bukan begitu. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Lengkapi dengan yang lain. Jadi nggak bisa ini sebagai literasi. Bukan. Ini adalah perintah agar kita melindungi diri dengan Al-Quran, baru kita melengkapi diri dengan ilmu yang lain, baik bikasbiyah dengan usaha-usaha sekolah, kursus maupun bila atau bigoiri kasbiyah, atau kasih sayang Allah tiba-tiba dibikin bisa bulu tangkis kayak Pak Bergopa, nggak ikut pelatnas bisa bulu tangkis, atau kayak Pak Rohali nggak pernah kursus dagang bisa dagang, atau Pak Jirusi nggak pernah kursus tua bisa tua. Nah, itu ilmu lah. Nah, saya minta maaf bikin iklan, saya nulis Al-A'la ya. Di otak saya hari ini saya mengajar Al-A'la sabis marbika. Untung masih ingat kita tentang Al-A'la itu. Saya ngelamunnya Al-A'la, sampai di motor Al-A'la. Di tengah jalan mal, rasanya kita salah ke iklannya. Padahal tak saya mengajar Al-A'la, tapi alhamdulillah saya masih ingat surat Al-A'la. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya perbaiki kajian kita surat Al-A'la. Besok kita surat Titin apa? Atin dan Az-Zaitun. Ada yang pernah makan Az-Zaitun? Itu sering Ustaz. Nggak makan Az-Zaitun ada? Wah, hebat amat. Makan pohonnya. Enggak, ini mah zaitun pohonnya. Enggak ada. Kalau buahnya saya pernah. Saya minyaknya Ustaz. Minyaknya saya sering dikasih. Alhamdulillah. Aku luka lihada wastaghfiru innawal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.